Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 akan menjelaskan chapter 11 tentang pricing decision atau keputusan harga di dalam buku International Marketing. Nah, kelompok 5 sendiri terdapat saya sendiri yaitu Blas Putra Mahendra dan teman saya Branur Ibrahim dan Ferdi Gunawan. Pertama, konsep penetapan harga dasar. Basic pricing konsep atau konsep penetapan harga dasar. Penetapan harga dasar adalah tindakan menentukan nilai suatu produk atau layanan, atau juga bisa disebut dengan penetapan harga menentukan biaya yang dibayarkan oleh pelanggan. Tetapi untuk menghasilkan produk atau layanan meliputi: pertama, terdapat hukum satu harga, di mana pelanggan di pasar mendapatkan produk terbaik dengan harga yang terbaik. Nah, contohnya saat kita membeli HP iPhone, otomatis kan memang iPhone memiliki harga yang benar-benar sesuai lah dengan apa yang didapatkan. Nah, apabila kita membeli Android, kita juga sama mendapatkan harga yang lebih miring, tetapi nggak semuanya dapat sesuai dengan iPhone. Ya, contohnya kayak beda lah dari segi produknya. iPhone memang lebih awet, sedangkan Android sendiri juga kadang terdapat kalau seumpama sudah lama bertahun-tahun itu pasti bisa nge-lag. Nah, sedangkan iPhone itu enggak. Nah, seperti itu. Jadi ada harga, ada rupa. Lalu terdapat pasar nasional. Nah, pasar nasional ini yang harus ditekankan yaitu biaya, persaingan, dan regulasi. Nah, di pasar nasional biaya itu kebanyakan pasar ini menjual berbagai macam produk dengan perbedaan harga. Nah, jadi dia mempunyai sasaran pasar yang sesuai lah dengan harga-harga yang ditawarkan. Ada harga yang mahal, murah, atau ada harga yang miring, seperti itu. Sedangkan persaingan, nah di persaingan sendiri ya memang di pasar nasional ini ada persaingan, seperti contohnya produk yang serupa. Lalu terdapat juga harga yang lebih murah menawarkan kelebihan yang berbeda dengan pesaing. Selanjutnya, tujuan dan strategi penetapan harga global. Terdapat 3 ya, yaitu yang pertama, manajer global harus mengembangkan sistem dan kebijakan yang menangani, yaitu harga dasar, platform harga, dan harga optimal. Nah, harga dasar itu bagaimana? Nah, seumpama suatu perusahaan melakukan produk, nah tidak mungkin perusahaan ini langsung mengasih harga yang tinggi. Karena kenapa? Nah, bila suatu perusahaan mengeluarkan produk baru dan perusahaan ini masih belum mempunyai citra merek, apabila mengeluarkan produk baru dengan harga yang selangit, otomatis pelanggan ini akan berpikir-pikir lah, seperti itu. Sedangkan platform harga, nah platform harga sendiri itu seberapa mahalnya perusahaan itu menjual produk dan apa feedbacknya bagi konsumen. Apakah dengan harga yang selangit konsumen dapat kelebihan yang sesuai dengan yang dibayarkan, seperti itu. Lalu ada harga optimal. Nah, harga optimal ini biasanya digunakan untuk barang-barang yang limited ya. Jadi perusahaan menciptakan produk yang memiliki harga yang limited. Tidak memiliki harga yang limited, produk limited. Ya, contohnya kayak Ninja sendiri kan ada yang anniversary ya, yang 30 tahun itu Kawasaki. Nah, itu memiliki harga yang beda daripada dengan motor-motor Ninja yang lain, seperti itu. Yang kedua, harus konsisten dengan peluang dan kendala global. Nah,
maksudnya harus konsisten dengan peluang dan kendala global ini apa? Nah, perusahaan itu harus bisa em, menangani perubahan permintaan seperti sekarang lagi tren apa. Nah, perusahaan harus menyediakan produk agar tetap konsisten gitu loh, agar tetap nggak bangkrut perusahaannya. Yang ketiga, manajer harus menentukan tujuan dan dari tujuan penetapan harga. Nah, di sini seorang manajer juga harus memiliki peranan penting ya untuk menentukan setiap harga. Nah, barang yang dibeli itu kan ada yang satu lusin, ada yang berbiji, juga ada yang buat reseller dan sebagainya. Nah, itu manajer harus bisa menentukan harganya. Nggak harus sama ya. Saat ada yang beli satu lusin, harganya disamakan dengan yang bijian, otomatis ya produk dari perusahaan itu pasti nggak laku. Karena kenapa? Orang beli banyak tapi harganya satuan, kita beli satu, waduh, membuat perusahaan bisa bangkrut seperti itu. Lalu terdapat saham. Nah, maksud dari saham itu apa? Nah, perusahaan apabila sudah mengeluarkan produk, launching produk dan diterima di pangsa pasar sama konsumen juga diterima, otomatis kan uang dari perusahaan itu ya harus diinvestasikan. Agar apa? Agar apabila perusahaan terjadi kayak penurunan penjualan, nah itu masih bisa di backup dengan investasi tersebut. Dan yang ketiga itu pengembalian investasi. Nah, pengembalian investasi ya tadi itu juga bisa ditangkap ya. Jadi perusahaan investasi berapa, nah uang investasi itu buat jaga-jaga apabila perusahaan mengalami masalah. Tapi ya gitu, tetap apabila kalau ada masalah uang dari perusahaan itu diambil, nah perusahaan harus tetap ganti uang yang dipakai saat dalam menghadapi masalah seperti itu. Selanjutnya, skimming pasar dan tujuan keuangan. Nah, market skimming, di market skimming sendiri mengenakan harga premium. Terdapat juga tahap pengenalan siklus hidup produk. Terdapat juga pemesanan barang mewah menggunakan harga untuk membedakan produk. Nah, market skimming itu kalau menurut saya itu seperti iPhone lah. Contohnya kita ambil iPhone. iPhone memang waktu itu munculnya iPhone 5, 5S itu pasti harganya mahal. Nah, dari tahun ke tahun kan pasti perusahaan mengalami perkembangan. Nah, pasti meluncurkan iPhone 6, iPhone 6S, iPhone 7 dan sampai akhirnya iPhone 12. Otomatis kan yang iPhone 5 itu mengalami penurunan harga seperti itu. Nah, itu yang dinamakan skimming pasar. Jadi terdapat penurunan harga produk dari tiap tahunnya. Penetrasi pricing selanjutnya. Penetrasi pricing adalah strategi penawaran harga murah untuk produk atau jasa baru yang dirilis ke publik. Nah, contohnya kita lihat dari produk Wuling ya. Wuling itu pertama meluncur itu mobilnya itu harganya sangat murah daripada pesaingnya seperti Toyota, Daihatsu dan sebagainya. Nah, tapi dia itu pintar, lama-lama harganya dinaikkan. Nah, seperti itu penetrasi pricing. Jadi konsumen itu ditekan agar beralih ke Wuling dengan harga yang murah, dapat spesifikasinya yang benar-benar mewah seperti itu. Selanjutnya, proses penetapan biaya target. Terdapat 3 hal ya: tentukan segmen yang akan ditargetkan serta harga yang bersedia dibayar oleh pelanggan di segmen tersebut. Yang kedua, menghitung biaya target keseluruhan dengan tujuan memastikan profitabilitas masa depan perusahaan. Dan yang ketiga, alokasikan biaya target ke berbagai fungsi produk. Hitung selisih antara biaya target dan perkiraan biaya produksi aktual. Peningkatan harga ekspor. Kenaikan harga ekspor atau export price escalation merupakan kenaikan harga jual akhir barang yang bertekankan lintas negara. Jadi, inflasi itu memiliki pengaruh besar terhadap fluktuasi nilai tukar.
Jadi kenaikan harga tersebut akan mempengaruhi permintaan terhadap mata uang rupiah tersebut karena konsumen akan mengalihkan pembelian produk ke negara-negara lain yang memiliki harga yang relatif murah. Selain itu, inflasi yang tinggi akan melemahkan daya beli masyarakat terutama terhadap produksi dalam negeri dan selanjutnya dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap nilai mata uang domestik. Biaya tambah harga, cost plus pricing. Jadi di biaya tambah harga ini, penetapan harga berbasis biaya didasarkan pada analisis biaya internal dan eksternal. Selain itu, perusahaan yang menggunakan prinsip akuntansi biaya barat menggunakan metode biaya penyerapan penuh. Nah, jika biaya produk per unit adalah jumlah dari semua biaya produksi dan overhead langsung dan tidak langsung di masa lalu atau saat ini juga. Jadi apa yang dimaksud biaya tambahan itu? Jadi biaya tambahan itu merupakan strategi yang sangat berguna untuk menentukan harga jual pada setiap item manusia secara akurat. Hal tersebut termasuk dalam biaya produksi, biaya operasional, dan kemudian ditambah persentase keuntungan untuk mengetahui harga jual per item per menu. Nah, selanjutnya di cost plus pricing ini atau penetapan biaya tambahan ini juga menetapkan harga cost plus yang kaku. Nah, berarti bahwa perusahaan itu menetapkan harga tanpa memperhatikan 8 pertimbangan penetapan harga. Nah, penetapan harga biaya plus ini yang fleksibel memastikan bahwa harga bersaing dalam persaingan lingkungan pasar tertentu. Nah, bagaimana cara untuk menetapkan harga jual berdasarkan harga biaya plus ini? Ya, yang pertama itu menentukan total biaya. Terus yang kedua itu berbagi hingga per unit. Yang ketiga itu kalikan biaya per unit dengan nilai markup. Yang keempat itu menutupi biaya produksi. Yang kelima jaminan keuntungan. Dan keenam menjelaskan kenaikan harga. Selanjutnya persyaratan penjualan lintas batas internasional. Jadi untuk mendapatkan persyaratan penjualan di lintas batas internasional, yang pertama itu dapatkan lisensi ekspor jika diperlukan. Terus yang kedua itu dapatkan izin mata uang. Yang kedua itu mengemas barang untuk ekspor. Yang keempat mengangkut barang ke tempat pemberangkatan. Yang kelima itu menyiapkan bill of lading atau surat tanah. Atau yang selanjutnya itu lengkapi dokumen ekspor bea cukai yang diperlukan. Nah, selanjutnya itu siapkan faktur bea cukai atau konsuler, dan yang terakhir ini mengatur pengiriman dan persiapan laut. Selanjutnya itu persyaratan penjualan atau term of sale. Jadi persyaratan penjualan ini adalah ekspresi mengacu pada kutipan harga untuk produk tertentu. Nah, ini menyatakan harga produk sebagai lokasi pengiriman yang ditentukan, menetapkan waktu pengiriman, dan menentukan syarat pembayaran. Nah, tanggung jawab ini pembeli dan penjual harus dijabarkan dalam berkaitannya dengan apa yang ada dan apa yang tidak termasuk dalam kutipan harga dan kapan kepemilikannya barang terpindah dari penjual ke pembeli. Salah satunya itu di income term. Jadi income term itu adalah cara penyebutan pendek dengan cepat dari istilah komersial internasional. Pertama kali terbitkan pada tahun 1936. Nah, income term ini merupakan seperangkat 11 aturan yang menjelaskan siapa bertanggung jawab atas apa selama transaksi internasional. Lingkungan inflasi. Jadi, inflasi itu dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Nah, inflasi itu timbul karena adanya tekanan dari sisi supply, dari sisi permintaan, dan dari ekspektasi inflasi. Dan juga didefinisikan sebagai perubahan tingkat harga yang terus-menerus ke level atas. Dan selanjutnya itu dapat disebabkan oleh peningkatan jumlah uang beredar dan dapat disebabkan oleh devaluasi mata uang. Faktor penyebab demand pull of inflation ini adalah tingginya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Dalam konteks makroekonomi, kondisi ini digambarkan oleh output yang melebihi output potensialnya atau permintaan total.
lebih besar daripada kapasitas perekonomian. Sementara itu, faktor ekspektasi inflasi dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dan pelaku ekonomi dalam menggunakan ekspektasi angka inflasi dalam keputusan kegiatan ekonominya. Selanjutnya adalah kontrol subsidi dan peraturan pemerintah. Jadi di kontrol subsidi dan peraturan pemerintah ini jenis kebijakannya dan peraturan yang mempengaruhi tentang harganya keputusan adalah yang pertama itu legislasi pembongkaran, terus yang kedua itu undang-undang pemeliharaan harga jual kembali, yang tiga price ceiling, yang keempat tinjauan umum tingkat harga. Perilaku kompetitif atau competitive behavior. Keputusan penetapan harga tidak hanya dibatasi oleh biaya dan sifat permintaan, tetapi juga dipengaruhi oleh tindakan kompetitif. Jika pesaing tidak menyesuaikan harga mereka sebagai respon terhadap kenaikan biaya, mungkin sulit untuk menyesuaikan harga dan mempertahankan margin operasi. Kemudian, jika pesaing membuat atau mencari sumber di negara berbiaya rendah, mungkin perlu untuk memotong harga agar tetap kompetitif. Penetapan harga ekstensi atau extension pricing. Penetapan harga ekstensi atau etnosentris menuntut harga per unit suatu barang harus sama dimanapun pembeli berada. Dalam kasus seperti itu, importir harus menanggung biaya pengiriman dan biaya masuk. Extensive approach memiliki keuntungan dari kesederhanaan yang ekstrim karena tidak memerlukan informasi tentang persaingan atau kondisi pasar untuk implementasinya. Kerugian dari pendekatan etnosentris ini adalah tidak merespon kondisi persaingan dari pasar masing-masing antara pasar nasional maupun global. Adaptation atau polycentric pricing. Penyesuaian atau penerapan harga polisentris mengizinkan manajer anak perusahaan atau afiliasi atau distributor independen untuk menetapkan harga apapun yang mereka rasa paling sesuai di lingkungan pasar mereka. Kemudian, peka terhadap kondisi pasar tetapi menciptakan potensi pemasaran abu-abu. Barang pasar abu-abu atau barang grey market atau grey market goods. Barang pasar abu-abu adalah produk bermerek dagang yang diekspor dari satu negara ke negara lain dan dijual oleh orang atau organisasi yang tidak berwenang. Kemudian ketika produk dalam jumlah sedikit dan ketika produsen menggunakan strategi skimming di beberapa pasar, dan ketika barang dikenakan markup yang substansial. Kemudian yang terakhir ada penetapan harga atau price fixing. Perwakilan dua atau lebih perusahaan diam-diam menetapkan harga serupa untuk produknya. Tindakan ilegal karena anti persaingan. Yang kedua, penetapan harga horizontal terjadi ketika pesaing dalam industri yang membuat dan memasarkan produk yang sama bersekongkol untuk menjaga harga tetap tinggi. Yang terakhir, penetapan harga vertikal terjadi ketika produsen bersekongkol dengan grosir atau pengecer untuk memastikan harga eceran tertentu dipertahankan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kelompok kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.